kira kita harus lihat daripada secara keseluruhan, kota ini maju atau enggak. Emangnya Pemda DKI, Dinas Pendidikan punya ratusan ribu sumber daya manusia untuk ngawasin ratusan ribu murid yang bakal nerima KJP? Apapun program proyek itu segera dimulai. Selesainya entah jangka pendek, entah jangka tengah, jangka panjang, yang paling penting dimulai. Serangan politik terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tampaknya tak pernah surut. Selain dari para anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari parpol-parpol yang selama ini berseberangan, kritik tajam juga dilontarkan mantan Gubernur Fauzi Bowo. Lama tak muncul pasca kekalahannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Fokke tiba-tiba bersuara lantang. Ahli tata kota jebolan Jerman ini mengkhawatirkan sejumlah program kerja Joko Widodo Basuki Cahayapurnama yang terkesan sebagai proyek mercusuar. Jika ini terus berlanjut, Fokke mengkhawatirkan Jakarta bukannya semakin maju dan modern, melainkan terancam menjadi kota yang bangkrut. Ini terjadi akibat program-program populer Jokowi Ahok yang disebut Fokke menyedot anggaran besar. Jadi kalau ini kemudian berarti kesejahteraan menurun, maka saya kira proses ini tidak berjalan ke arah yang sehat. Saya kira kita harus lihat daripada secara keseluruhan, kota ini maju apa enggak. Kalau ambil, bukan saya katakanlah pro pemerintah Singapura, tapi pemerintah Singapura itu bisa kita ambil hal-hal yang baiknya. Jadi pemerintah Singapura waktu membangun perumahan housing, public housing untuk masyarakatnya, dia juga bukan cuma sekedar bikin bangunannya, dia menyiapkan financingnya untuk masyarakat bisa membeli perumahan-perumahan tersebut. Kalau enggak, akhirnya tidak ada balance antara pembiayaan dan kemampuan pengadaan. Ya, ini yang saya kira tidak boleh terjadi. Yang jelas semua harus bermanfaat untuk warga, tapi dengan perhitungan yang matang. Tentu saja Gubernur Jokowi menolak keras soal kekhawatiran pendahulunya itu. Jokowi mengaku telah mengkalkulasi secara jelas soal kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggelar sejumlah proyek yang menjadi program kerjanya. Di sini tuh APBD-nya malah naik terus kok. Nah kalau APBD-nya turun ya kan, belanjanya naik, oh enggak kok. Ini APBD kita aja naik hampir 20 triliun. Gimana? Bangkrut itu kan nggak ada pemasukan. Pemasukannya tambah sampai 20 triliun, nggak ada masalah. Bukan hanya mantan Gubernur Fokke, sejumlah kalangan pun mengkhawatirkan keinginan kuat Gubernur Jokowi untuk mengembangkan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk jangka panjang, kebijakan ini tampaknya memang perlu diwaspadai. Kedua beliau itu konsisten, pro-poor ya, public policy-nya pro-poor ya, silakan. Cuman barangkali perlu direnungkan kembali apakah pro-poor ini sustainable apa enggak? Walaupun itu bagus, tetapi kalau subsidi terus-menerus akan terjebak pada opportunity cost. Dan misalnya di bidang perumahan yang saya amati, bagus, tapi sudah diperhitungkan sustainable belum? Tapi kalau terus nombok terus, loh, kan perumahan bukan satu-satunya masalah di Jakarta. Jangankan di negara berkembang, negara maju seperti Amerika pun di New Orleans tahun 70-an itu the best design for urban poor housing. Tapi akhirnya berapa belas tahun kemudian dirobohkan karena dampak sosialnya buruk. Kemudian tahun 70 itu di pinggiran kota Amsterdam, Bijlmermeer itu besar sekali. Dipuji baik orang Belanda maupun Eropa. Wah, ini the solution, the best solution.
Tapi belum sampai 20 tahun sudah semuanya dirobohkan karena dampak sosialnya buruk. Duh, kalau negara maju seperti itu, bagaimana dengan kita? Ahli-ahli mengatakan untuk negara berkembang jangan meniru Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Israel. Keempat negara itu negara kecil, penduduknya sedikit, transportasinya bagus, social welfare-nya bagus. Yang kita lupakan, gross domestic bruto mereka jauh lebih tinggi dari kita. Kita belajar tentang urban area, pembangunan, atau di mana saja, apakah itu nasional, apakah itu lokal seperti Jakarta. Kita mulai ngutak-ngutik demografi deh. Saya di depan Menteri Perumahan Rakyat, ada beberapa ahli-ahli lainnya, saya mengatakan, Bapak kok membangun perumahan kok tidak dilandasi dengan demografi sih Pak? Kalau saya hitung-hitung dengan penduduk Indonesia 240 juta, pertumbuhannya 1,45%, itu Bapak harus membangun rumah 135 per jam, 130 rumah per jam. Siapa yang bisa? Bagi Wakil Gubernur Ahok, pihak-pihak yang menyerang program kerja pemerintahannya sekarang sesungguhnya tidak mengetahui detail persoalan. Dalam biaya besar juga, kayak kita bicara tentang rumah susun, itu ada kewajiban pengembang yang 20%. Kalau MRT gimana? MRT kan memang dari pemerintah pusat dipinjemin, pemerintah pinjemin utang dari luar negeri lalu hibahkan ke kami. Para politisi di Kebon Sirih yang menjadi markas anggota DPRD DKI Jakarta sesungguhnya juga tak kalah risau. Apalagi jika mencermati sejumlah target yang dicanangkan Gubernur Jokowi, banyak yang tak mencapai sasaran. Jadi memang pada waktu Pak Jokowi mulai menjadi gubernur, beliau mencanangkan untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, beliau merencanakan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, itu kita lihat dari penganggaran. Makanya anggaran pada waktu kita tentukan untuk tahun 2013, Pak Jokowi itu menganggarkan anggaran untuk 2013 sebanyak sekitar 49, sekian triliun. Ya. Dan dalam pelaksanaannya agak meleset sedikit. Jadi yang direncanakan 49, sekian triliun, kenyataannya hanya naik ya, tapi ya bagus, sebanyak 50, sekian triliun. Itu kira-kira cuma naik sekitar 0,2%, sedikit sekali. Tetapi yang kita agak sayangkan adalah kita merencanakan untuk pendapatan kita rencanakan sekitar 41 triliun, tapi kenyataannya hanya sekitar 40, sekian triliun. Jadi turun dari ekspektasi kita. Ya ini yang mesti menjadi perhatian Pak Gubernur, kira-kira begitu. Sejumlah rencana kerja pemerintahan Jokowi Ahok secara kasat mata tentu akan menyedot anggaran biaya yang begitu besar. Sebut saja soal rencana pembangunan transportasi massal yang terintegrasi. Semisal monorail, Transjakarta, hingga subway. Belum lagi soal rencana penggantian seluruh armada bus-bus kota yang memang kondisinya sudah sangat tidak layak. MRT kan juga dimulai sudah. Pokoknya yang paling penting apapun program proyek itu segera dimulai. Selesainya entah jangka pendek, entah jangka tengah, jangka panjang. Yang paling penting dimulai. Ada yang bisa dikerjakan jangka pendek, kerjain cepat. Ada yang kita harus menunggu, ya nggak apa-apa menunggu, tapi segera dimulai. Sesuai dengan anggaran yang ada di DPRD, Pak. Termasuk kayak untuk transportasi massal, yang ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjangnya ada. Yang untuk banjir ada yang pendek, ada yang panjang juga. Keinginan gubernur untuk menjadikan kawasan Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan terpadu yang berkelas internasional tentu juga membutuhkan biaya tak sedikit. Jika mau jujur, apa yang menjadi program kerja Jokowi Ahok telah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat ibu kota. Namun, boleh jadi terpilihnya Jokowi Ahok sesungguhnya sangat tidak diharapkan oleh mayoritas politisi di Kebon Sirih.
Setidaknya, jika melihat kendaraan politik Jokowi Ahok saat Pilgub Ibu Kota berlangsung, pasangan ini hanya didukung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dari 94 kursi di DPRD DKI Jakarta, gubernur dan wakil gubernur hanya memiliki modal dukungan 17 kursi, sedangkan 77 kursi sisanya bisa dikategorikan sebagai oposisi. Akibatnya, ruang rapat Kebon Siri seolah menjadi tempat pengadilan bagi kepemimpinan Jokowi Ahok. Sangat kuat diingatan publik ketika para politisi daerah ibu kota hendak menggelar sidang interpelasi atas penunjukan PT Askes sebagai pelaksana program Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Terakhir, para politisi fraksi Partai Persatuan Pembangunan memilih walk out saat digelarnya rapat kerja dengan wakil gubernur Ahok. Keputusan fraksi Ka'bah ini hanya didasarkan pada sebuah pandangan subjektif yang tidak terkait dengan program kerja, yaitu lebih pada ketidaksukaan atas gaya kepemimpinan Ahok. Meski menghadapi manuver politik berbahaya, nyali gubernur dan wakil gubernur tidaklah ciut. Bahkan saat itu Ahok justru mengeluarkan pernyataan yang terkesan melakukan perlawanan. Hanya gara-gara nambah rumah sakit bilang mundur, yang resmi mundur cuma satu kok. Baru satu kemudian nambah. Tiba-tiba mau hak interpelasi. Saya bilang belagu banget sih punya hak interpelasi aja gitu, saya bilang gitu loh. Bisa nanya sama kita kan? Ini kan harus kita selesaikan bersama. Ini ada masalah. Kalau masalah dulu jelas. Kalau sekarang ini rumah sakit berantakan. Ya salah siapa? Salah kalian nggak pernah mau tambah rumah sakit dari dulu. Udah mau berakhir kok nggak pernah tambah rumah sakit gitu loh. Ini fakta, rumah sakit kita kurang. Dulu berapa banyak orang mati di rumah karena nggak berani datang ke rumah sakit, nggak berani ke puskesmas. Karena mesti cari SKTM. Sekarang membludak, ya tidak heran. Artinya apa? Ada puluhan ribu orang, ratusan ribu orang yang selama ini harus mati di dalam rumah, tidak bisa ke rumah sakit. Kalau hari ini rumah sakit penuh, berantakan, ya salah kita tidak pernah mau tambah kamar. Namanya kita anggarkan untuk tambah kamar gitu loh. Itu kan anggar kamar, saya tidak punya kontraktor yang Aladin. Langsung digosok lampunya langsung jadi itu rumah sakit. Saya butuh 2 tahun paling cepat. Meski persoalan KJS itu kini mulai reda, sebenarnya hal itu masih berpotensi memunculkan konflik politik lanjutan. Apalagi dalam kontrak antara pemerintah DKI Jakarta dan PT Askes terkait pelaksanaan KJS sangat jelas disebutkan bahwa salah satu dasar hukum penunjukan adalah perintah lisan wakil gubernur. Mungkin saja kini para anggota DPRD tengah menyiapkan amunisi baru untuk melakukan serangan politik. Seperti kita tahu, Askes ini adalah PT, perusahaan di mana logikanya logika profit, logika cari untung, bukan logika pelayanan. Kalau misalkan dikatakan mengajak Askes dalam rangka mengikuti skema BPJS, kita perlu sama-sama ketahui bahwa Undang-Undang BPJS itu sendiri baru berlaku nanti di tahun 2014. Di mana nanti di tahun 2014 BPJS itu akan berubah, Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan yang dia adalah nirlaba dan non-profit. Nah, tapi di tahun 2013 ini Askes masih PT. Nah, kemudian kalau kita lihat kontrak antara Dinas Kesehatan dengan Askes, ini saya pikir ada sedikit yang harus diperdalam, yang harus diperjelas, karena kita lihat itu tendernya tender penunjukan langsung dengan nilai yang sangat tinggi, 17,78 miliar, dan yang menjadi dasar kontrak salah satunya berbunyi klausulnya adalah berdasarkan perintah lisan wakil gubernur. Mengeluarkan kebijakan yang terkesan pro rakyat tentu memiliki sisi positif.
Saat muncul tekanan politik dari para anggota dewan, publik akan melakukan pembelaan. Namun tentu saja definisi pro rakyat atau tidak tentu pula harus mempertimbangkan dampak kebijakan jangka panjang. Di tengah persoalan sosial yang semakin kompleks, sebagaimana terjadi di kota-kota besar, pemerintah Jakarta mesti pula mempertimbangkan beragam aspek. Kartu Jakarta Pintar itu kan nanti fisiknya ATM. Dia ATM dan ada isi uangnya. Nah pertanyaannya, bagaimana ntar pengawasannya? Kalau iya itu duit dipakai untuk biaya pendidikan, kalau itu duit nanti diambil dipakai untuk biaya yang lain-lain, untuk beli hal-hal yang negatif, siapa yang harus bertanggung jawab? Emangnya Pemda DKI, Dinas Pendidikan punya ratusan ribu resources, punya ratusan ribu sumber daya manusia untuk ngawasin ratusan ribu murid yang bakal nerima KJP ini? KJP ini yang luar biasa. Jadi kita waktu-waktu sebelumnya kita menganggarkan tidak begitu banyak, tapi untuk tahun ini kita menganggarkan hampir 804 miliar. Jadi naiknya sampai sekian ratus %, ya. Saya pernah meneliti, jadi kalau rumah susun 4 lantai itu kecuali lebih mahal, itu kepadatan penduduknya tidak lebih dari 500 jiwa per hektar. Tapi kampung kumuh kita perbaiki, lingkungannya menjadi baik, ternyata kepadatan penduduknya bisa 900 hektar. Jadi kalau begitu kan perbaikan kampung lebih sustainable, lebih murah, lebih bisa menampung banyak orang. Saat didiagnosa mengidap kanker, sebagai dokter aku tahu apa yang akan. Eksekutif dan legislatif dalam sebuah sistem pemerintahan adalah dua lembaga yang saling melengkapi. Sebagai penggagas dan pelaksana sebuah kebijakan politik, eksekutif memerlukan kontrol dari legislatif. Namun, pengawasan yang dilakukan para anggota dewan tentu saja bukan didasarkan pada persoalan subjektif, apalagi hanya persoalan kawan atau lawan. Sebagai seni dalam pengambilan sebuah keputusan, politik memerlukan kesepakatan dan kearifan. Namun tentu saja kesepakatan bukan dibangun atas permufakatan yang mengebiri hak-hak pemilih kedaulatan. Dalam hal ini, warga ibu kota Jakarta. Jadi jangan sampai lupa untuk membangun institusi, ya. Dia memperkuat birokrasi, mengubah kultur birokrasi, ya. Kemudian terus menyempurnakan tata kelola anggaran, ya. Itu modal dasar itu jangan sampai ketinggalan membenahinya. Karena kalau diikutin terus mengejar ke sana kemari, menyelesaikan waduk ini, waduk itu, pasar ini, pasar itu, ini masalah Jakarta ini bukan main banyak. Kan? Cuma kita meminta nanti Pak Gubernur lebih mengawasi, ya, lebih mengefisienkan, mengefektifkan kinerja dari aparatnya, baik dalam penggunaan anggaran maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Iya kan kita ini ada manajemen kontrol di inspektorat, sudah ada semuanya. Kemudian kalau di lapangannya ada di komite. Ya nanti kalau ada suara-suara dari bawah saya kira bisa, sekarang ini juga ada suara-suara di bawah, kita cek di lapangan. Kan kemarin ada yang kita coret 200-an. KJP kita kan konsepnya kan tabungan Monas Bank DKI sebetulnya. Karena kemarin turunnya masih bertahap, belum lengkap kan baru uji coba. Kami harap tahun depan nanti bank sudah akan membatasi ATM itu hanya bisa, walaupun duitnya di store 1 tahun, si anak hanya bisa menarik per bulan sesuai jumlah dia. Kecuali bulan Juni atau bulan mau beli baju seragam dia bisa beli. Jadi kami kontrol dengan bank.